Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Evi Segarawati Ampri, SPD MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Feby dengan NIM H0523304 dari PGSDC. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan dengan judul pendekatan konsentris dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Baik, yang pertama itu bagian landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum bagi suatu lembaga pendidikan tidak bisa statis, karena prinsip pengembangan kurikulum harus need and market build, atau menjadi kebutuhan sesuai segmen pasar yang laku dalam dimensi waktu itu, secara intrinsik, filosofi, visi, dan tujuan pendidikan. Para pengembangan kurikulum sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pandangan kurikulum, dan keyakinan hidupnya. Faktor penentu filosofi, visi, dan tujuan tersebut sangat ditentukan oleh akar budaya dan kebudayaan dari para pengembang kurikulum. Selanjutnya, bagian pendekatan lintas budaya dalam kurikulum. Menurut Andersen dan Jusser, mengatakan bahwa multikultural adalah pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Definisi ini lebih luas dibandingkan dari yang dikemukakan di atas. Meskipun demikian, posisi kebudayaan masih sama dengan apa yang dikemukakan dalam definisi di atas, yaitu keragaman kebudayaan menjadi sesuatu yang dipelajari, jadi berstatus sebagai objek studi. Dengan perkataan lain, keragaman kebudayaan menjadi materi pelajaran yang harus diperhatikan para pengembang kurikulum. Baik, selanjutnya kurikulum multikultural. Masa mendatang, proses pengembangan kurikulum haruslah meliputi 3 dimensi. Kurikulum yaitu kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai dokumen, dan kurikulum sebagai proses. Ketiga dimensi kurikulum ini berkaitan satu dengan lainnya. Dan kurikulum sebagai proses dilaksanakan dengan berbagai kebijakan kurikulum. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan operasionalisasi kurikulum sebagai ide. Pengembangan kurikulum sebagai proses terjadi pada unit pendidikan atau sekolah. Pengembangan ini haruslah didahului oleh sosialisasi agar para pengembang guru dapat mengembangkan kurikulum dalam bentuk rencana pelajaran atau satuan pelajaran, proses belajar di kelas, dan evaluasi sesuai dengan prinsip multikultural kurikulum. Selanjutnya, pengembangan kurikulum sebagai ide adalah langkah awal dan langkah yang sangat menentukan karakteristik kurikulum di masa mendatang. Apakah yang akan dihasilkan adalah kurikulum multikultural, kurikulum monokultur, atau kurikulum yang diberlakukan secara umum tanpa memerhatikan perbedaan kultural yang ada. Oleh karena pembahasan dan keputusan tentang dimensi, ide suatu kurikulum sangat kritikal. Suatu prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum multikultural adalah ketiadaan keseragaman dalam kurikulum, seperti yang terjadi pada saat sekarang. Pada saat sekarang, keseragaman tersebut terlihat pada keseragaman pendekatan kurikulum untuk setiap jenjang pendidikan, yaitu kurikulum pendidikan disiplin ilmu. Selanjutnya, pengembangan kurikulum sebagai dokumen menyangkut pengembangan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, pengalaman belajar, dan evaluasi. Baik, yang terakhir itu pengembangan kurikulum sebagai proses sangat ditentukan oleh guru, baik dalam konteks sentralisasi maupun dalam konteks otonomi. Peran guru tersebut sama, mereka adalah pengembangan kurikulum pada tataran empirik yang langsung berkaitan dengan siswa. Baik, itulah video presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi.